Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nugroho Bima Yuda. Saya dari kampus Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya ingin mewawancarai dengan Bapak Bayu mengenai bimbingan konseling industri yang ada di perusahaan Bapak. Itu bagaimana? Dan kalau boleh saya tahu, di bidang pembuatan sablon ya Bapak Bayu ini bergerak dalam bidang apa saja? Oh ya, saya perkenalkan, nama saya Bayu Pratama. Ya, Di sini saya menggeluti bidang usaha sablon, terutama sablon dari bahan polyflex dan sama di bidang jersey seperti jersey bola dan jersey sepeda gitu. awal berdiri usahanya apa sablon kaos ini sejak kapan ya Pak? Mungkin dari tahun 2017 sudah mulai diri. Untuk kondisi fisik sumber daya manusianya bisa seperti alat-alatnya komplit juga Pak. Ya kalau untuk sablon digital polyflex dengan alat yang sudah saya miliki sudah dirasa sudah komplit. Kalau untuk alat untuk jersinya belum, kita masih cetak di luar dan dijahitkannya di luar. Kalau boleh saya tahu jumlah stafnya di usaha sablon Bapak itu ada berapa orang? Saya sablonnya cuma 2 orang dengan teman saya untuk menggarap pesanan itu. Keadaan sumber daya manusianya gimana Pak? Misalkan kayak pelatihan atau apa yang pokoknya intinya ketika Bapak merekrut pegawai itu kan mesti ada tahapannya, terus harus melewati tahap ini agar menjadi pegawai yang profesional. Itu dulu saya dengan teman saya ikut latihan di Kaliurang itu dari program Disnakersan. Ya, Dulu ber5 orang, tapi yang 3 ada kesibukan dan pekerjaan lain. Jadi sampai sekarang sablonnya cuma digeluti dengan saya dengan teman saya. kondisi sumber daya manusianya seperti apa Pak dalam pengelolaan manajemen di perusahaan Bapak atau di tempat sablon Bapak? Untuk pembagiannya atau Anunya maksudnya apa ya, apa pelaksanaannya loh, misalkan kayak Bapak itu antara hubungan antara Bapak dengan karyawan Bapak, terus setelah itu pengelolaan yang ada di industri apa di lembaga di tempat sablon Bapak itu tuh. kalau untuk waktu produksinya kan kita diproduksi sendiri, jadi teman saya di bagian desain dan pengoperasian alat, saya di bagian pengaplikasian ke kaosnya untuk pengepresan dan finishing. Kalau untuk jersey kan teman saya yang mendesain, terus dicetak di luar, dijahitkan di luar, terus kita finishing di sendiri. Masalah apa Pak yang pernah terjadi selama 1 tahun belakangan ini yang ada di perusahaan Bapak? Kalau masalah mungkin umum ya, masalah pasang surut usaha itu mesti ada. Ya, Itu paling kadang naik kadang turun gitu. terus saya menyimpulkan dari yang Bapak katakan tadi mengenai apa itu, ketika sistem penjahitannya kan dilempar ke lain tempat toh Pak. Ya betul. Nah itu pernah nggak ada masalah yang pernah Bapak alami di perusahaan Bapak? Kalau masalah penjahitan ya boleh dibilang agak sering ya, Ya. tapi sudah wajar di setiap konveksi
kebanyakan begitu, misal janji tanggal sekian pasti mundur 1 atau 2 hari. Kalau mengenai masalah dengan adanya pandemi ini bagaimana di perusahaan Bapak? Masalah kayak produktivitasnya nggak seperti sebelum ada pandemi gitu. Ya kalau pas ada pandemi ini rata-rata pada minum sih teman-teman saya yang di sablon, khususnya di sablon manual juga dampaknya sangat terasa sekali di pandemi ini. Mungkin jika dibilang turunnya bisa agak drastis. Ya. Terus bagaimana cara Bapak untuk menyelesaikan masalah yang terjadi selama 1 tahun belakangan ini, seperti kayak tentang penjahitan baju, terus kayak adanya pandemi COVID-19 ini, seperti apa? Mungkin kalau masalah penjahit, mungkin kita janji kepada yang konsumen, mungkin misal penjahit mengatakan tanggal sekian jadi, terus kita bilangnya ke konsumen diselisih 4 atau 5 hari, jadi kita aman ya. Misal penjahit mundur 2 hari, misal kan kita masih punya waktu 2 hari untuk finishing. Kalau di pandemi ini mungkin mau mencoba digencari iklannya, iklan pakai Facebook, pakai IG mau digencarin, ya semoga aja bisa mendongkrak kembali. Terus selama ini Bapak istilahnya mengiklankan atau menganunya itu lewat media sosial ya? Iya, Facebook dan Instagram. Kalau relasi selain dari media sosial, mungkin teman atau apa, itu juga kan termasuk? Itu kalau relasi kadang dari dulu ada yang pernah pesan, nah lewat dari teman itu. Ya, berarti kan cukup memuaskan istilahnya, produktivitasnya Bapak itu loh. Nah, makanya orang bisa datang lagi, istilahnya buat lagi ke tempat Bapak, kan berarti dia puas customernya. Ya, alhamdulillah. Ya, baik Pak, saya cukupkan wawancara pada hari ini. Bila mana ada salah ataupun kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan saya sudah mengganggu waktunya Bapak. Terus saya berterima kasih juga sudah diterima baik dengan Bapak, terus bisa bertemu, bisa wawancara, bisa tahu segala sesuatu, entah masalah atau cara menyelesaikannya yang ada di industri Bapak. Seperti itu. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.